Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, betapa kami menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar di dalam keluarga. Ketidaksetiaan di dalam diri suami, istri, anak-anak dalam menghadapi komitmen mereka untuk membangun keluarga. Bantu keluarga-keluarga yang berantakan, yang hancur, yang tercerai-berai, sehingga mereka menyadari sebagai keluarga Allah yang harus berkorban satu sama lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, di zaman ini kita menghadapi kesulitan yang besar dalam keluarga. Bagaimana ketidaksetiaan dan godaan-godaan bagi para suami, bagi para istri, bagi anak-anak yang mengganggu. Entah godaan, terutama godaan dalam media sosial, di internet, ya, yang mempesona banyak orang, hingga tantangannya menjadi semakin berat di zaman ini. Kesetiaan dan ketidaksetiaan terhadap komitmen merupakan tantangan yang harus dihadapi. Dan ketika sudah terjadi katakanlah kekacauan, terjadi perselisihan dan terjadi malapetaka, maka akan mengalami kesulitan. Meski demikian kita harus sadar bahwa Kristus selalu dapat memulihkan yang jelek sekalipun. Hari ini Yesus ditantang oleh pertanyaan yang sangat menarik, ya. Bagaimana dengan perceraian? Ya, di zaman dulu, zaman Yesus sudah ada perceraian dan berkali-kali. Dan hukum Musa mengatakan bahwa pria harus meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istrinya. Demikian juga istri harus meninggalkan orang tuanya bersatu dengan suaminya. Tetapi ketika mereka bercerai, maka itulah yang harus dihadapi. Ya, dan Yesus mengatakan ketika mereka melakukan perzinahan, maka itu adalah sesuatu yang hidup bersama orang lain, itu adalah perzinahan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi persoalan keluarga adalah salah satu persoalan yang sangat sentral di zaman sekarang ini. Di zaman saat ini, sungguh-sungguh sentral. Di mana kita ditantang oleh godaan-godaan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Dari luar bisa godaan karena hiburan-hiburan yang tidak menarik, tapi godaan dari dalam justru lebih parah, terutama ketidakdewasaan pribadi manusia, emosi yang tidak dewasa, tidak matang, ya. Ketidaksiapan untuk membangun keluarga. Itu juga salah satu banyak faktor di mana orang tidak mau belajar, juga tidak kekeras kepalaan. Orang Batak bilang jugul, ya, keras kepala. Dan itulah salah satu yang dikatakan oleh Yesus, karena kamu keras kepala, kamu meninggalkan istri atau meninggalkan suami untuk bersatu dengan orang lain. Dan inilah salah satu faktor yang tidak mudah harus dihadapi oleh suami dan istri. Ya, sekali lagi, terutama karena ketidakdewasaan kita dalam membangun emosi-emosi, ya, mudah terluka. Orang yang sekarang menjadi sangat individualistis, karena kita perhatikan setiap orang sekarang memiliki HP. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan hiburan dia sendiri dengan HP itu. Lalu tidak berani untuk keluar dari dirinya sendiri dan memperhatikan orang-orang di sekitar, entah suami, entah istri, tapi sibuk dengan hiburan yang ada di dalam HP. Dan itu tantangan yang paling besar dalam situasi zaman sekarang. Itu saudaraku terkasih, bagaimana kita menghadapinya. Saya kira ya kita semua tahu itu, ya, apa yang harus kita lakukan. Kesetiaan menghadapi kebosanan, kejenuhan. Kesetiaan untuk tetap memegang janji komitmen, ya, meski dengan segala kesulitan-kesulitan yang tidak mudah. Kesulitan pasti ada, salib pasti ada di dalam diri kita semua, ya, pasti ada itu. Nah, untuk itu maka kita belajar dari Yesus mengatakan, datanglah, belajarlah daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati.
Kita terus belajar, dan untuk belajar itu maka kita belajar untuk membuka sabda Allah, membuka kitab suci. Kita berdoa rosario bersama Yesus dan Bunda Maria supaya menguatkan kita. Saya menekankan pentingnya sabda Allah itu, ya, sekali lagi sudah kita tahu betapa pentingnya sabda Allah, tetapi kita tahu kenapa penting sabda Allah, karena kita selalu berpikir, selalu merenung dengan kata-kata, ya. Jadi kata-kata di dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita melakukan itu dengan kata-kata. Kalau kata-kata kita menjadi negatif atau terpengaruh, maka kata-kata itu mempengaruhi badan saya, mau mempengaruhi pikiran saya, mempengaruhi raga saya, mempengaruhi penyakit saya, lalu kita menjadi stres. Jadi cobalah kita memperhatikan kata-kata yang dalam diri kita, selalu harus positif. Nah, berpikir positif, kata-kata yang positif itu berarti apa? Harus yang mulia, harus yang benar, harus yang jujur, harus yang baik, yang mulia, ya, yang encouraging, ya, yang selalu menyemangati, bersemangat. Nah, perhatikan itu. Nah, ketika kita membaca kitab suci selalu harus mengatakan yang baik dalam diri kita. Nah, itulah kenapa pentingnya sabda Allah. Karena ini sabda Allah, maka dia mengubah hidup kita dari dalam. Jadi, yang negatif dalam diri kita pasti muncul. Yang negatif itu yang jelek, yang kotor, yang hina, ya, mulai dari itu semua. Yang jahat, ya, yang discouraging, yang selalu melecehkan. Jadi perhatikan kata-kata itu yang kita pakai, karena kita berpikir dengan kata-kata, hidup dengan kata-kata. Itu pentingnya sabda Allah. Maka sabda Yesus itulah, sabda Allah itulah yang pelan-pelan akan mengubah kata-kata yang negatif dalam diri kita. Kesetiaan kita membaca kitab suci itu penting sekali, meski kita tidak mengerti. Anda punya ruah, baca saja. Ya, gunakan ruah itu sebagai sarana untuk mengilhami, untuk mendengarkan. Tetapi lama-lama ketika kita membaca kitab suci, roh Yesus, roh Allah sendiri yang akan menuntun kita untuk selalu berbuat yang baik. Ya, itulah saudaraku, dan itulah hidup dalam roh. Hidup dalam Roh Kudus. Ya. Semoga Anda dan saya untuk memperhatikan sabda Allah. Apapun juga, berusaha mengenali Tuhan lewat sabda Allah. Nah, di dalam konteks perkawinan inilah Yesus bicara ada orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Ada orang yang tidak menikah karena disengaja atau dikebiri, karena dulu ada juga, ya. Tapi sekarang mungkin tidak ada lagi. Tetapi sekarang orang-orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Kita para imam, para biarawan, tetapi juga awam, lelaki perempuan yang tidak menjadi biarawan, tidak menikah, tetapi hidup single. Itu pun panggilan. Maka itu, saudaraku terkasih, mari kita mencoba melihat panggilan-panggilan ini dalam konteks kerajaan Allah. Sekali lagi, dalam konteks kerajaan Allah, dalam konteks menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan hidup saya. Nah, disitulah kita berjuang dan bergulat untuk terus-menerus mencari kebenaran, ya, hidup dalam kata-kata yang positif, dalam kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia, kata-kata yang luhur. Ketika ada sesuatu yang tidak luhur, tidak baik, maka kita belajar terus-menerus mengubah hidup kita dengan kata-kata yang baik. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua, sehingga kita hidup dalam sabda Allah, hidup dalam roh Allah. Tuhan memberkati Anda, dan terus menjaga di dalam keluarga selalu kata-kata yang encouraging, bukan discouraging. Kata-kata yang menyemangati, bukan kata-kata yang merendahkan, melecehkan. Dan itulah sumber dari kenapa terjadi perpecahan, perselisihan di dalam keluarga. Jadi bersumber dari diri kita sendiri. Ketika kata-kata yang kita keluarkan kepada pasangan, kepada anak-anak, kata-kata yang discouraging, maka kita ubah. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.